Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas tata busana. Video kali ini saya akan menunjukkan macam-macam pecah pola rok. Nah, ini pecah pola roknya sebenarnya lanjutan dari video sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, bisa klik di e-card berikut atau lihat linknya di description box. Baik, langsung aja kita mulai dari pola rok lipit hadap. Jadi ini sudah saya siapkan pola dasar roknya. Dari TM kita keluarkan 8 sampai 10 cm. Ini kebetulan saya tadi sudah kasih jarak 10 cm, jadi langsung saya garis di bagian bawah rok dan di garis pinggang. Kemudian kita jiplak pola roknya ini supaya bisa kelihatan nanti membentuk lipitnya itu seperti apa. Jadi kita gunting di bagian kertas yang sudah dilipat. Jadi ada lipatan kertasnya untuk bagian TM. Jadi seperti ini hasilnya untuk rok lipit hadap. Dikatakan lipit hadap itu karena kita melipat lipitannya itu berhadapan. Kalau misalnya kita balik lipitnya itu berseberangan, jadinya lipit sungkup. Jadi seperti ini hasilnya untuk lipit sungkup. Nah, untuk pola belakangnya ini karena tidak ada perubahan apa-apa, jadi sama seperti pola dasar pada umumnya. Selanjutnya rok lipit yang posisinya ada di sekeliling rok. Jadi untuk rok lipit keliling ini sebenarnya kita tidak perlu pola dasar rok. Kita cukup menghitung lebar kainnya aja. Jadi biasanya lebar kain itu 150. Nah, kita gunakan kampuh tengah belakangnya itu 3 cm. Jadi kita hitung 3 kali 2 itu 6. Jadi sisa lebar kainnya tadi 144. Nah, misalnya kita akan membuat rok dengan lingkar pinggang itu ukurannya 74. Jadi sisa 70 untuk lipit-lipitnya. Nah, misal kita akan membuat jumlah lipitnya itu sebanyak 10, maaf itu bukan 10 cm ya, jadi maksudnya ada 10 lipit. Kemudian jarak lipitnya itu kita hitung lingkar pinggang tadi 74 dibagi jumlah lipitnya 10, jadi jarak lipitnya 7,4. Kemudian untuk dalam lipitnya bisa kita gunakan sisa lebar kainnya tadi 70 dibagi 10 itu jumlah lipit. Jadi jarak lipitnya 7,4 atau kita bulatkan 7,5, dalam lipitnya itu ukurannya 7 cm. Nah, kita tinggal ukur dari tepi kain, itu ukur dulu untuk kampuh tengah belakang 3 cm. Kemudian kita ukur setengah dari jarak lipit yang 7,5 tadi. Jadi kenapa jadi setengah? Karena ini kan posisinya nanti di tengah-tengah. Jadi kita hitung setengah dulu. Kemudian kita ukur lagi dalam lipitnya itu 7 cm. Jadi ini mengukurnya selang-seling aja. Jarak lipit dalam lipit, jarak lipit dalam lipit.
Begitu seterusnya sampai lebar kainnya tadi habis. Nah, sekarang tinggal diatur saja arah lipitnya ini. Kalau dibuat searah semua berarti jadinya rok lipit searah, atau kalau mau dibuat berhadapan atau berseberangan juga bisa, nanti jadinya rok lipit sungkup seperti gambar ini. Nah, itu tadi kalau rok lipitnya itu mau di sekeliling rok. Tapi bagaimana kalau kita mau buat rok lipitnya itu hanya di bagian depan saja? Seperti ini caranya ya. Jadi, dari pola dasar rok itu, kita buang dulu kupnatnya. Jadi, kita hapus aja kupnatnya, kita kurangi di bagian sisinya, kita garis ulang ke bagian panggul. Kemudian kita ukur dari TM itu 5 cm, geser lagi 5 cm. Jadi nanti akan jadi 3 potongan pola. Nah, sudah seperti ini, kita letakkan lagi di kertas baru. Ini kertasnya saya lipat supaya nanti ketika saya potong, saya sudah dapat full bagian rok depan. Jadi ini dari tepi kertas yang lipatan, itu saya ukur dulu 3 cm, kemudian kita jiplak pola 1. Kemudian diukur lagi 6 cm, itu kita letakkan pola 2. Ukur lagi 6 cm, kita letakkan pola 3.
Oke, sudah seperti ini sudah dapat full bagian muka. Tadi, dari lipatan yang pertama saya ukur 3 itu kenapa, karena itu kan posisinya tengah-tengah di lipatan kain, ketika kita lipat jadi 2 itu hasilnya juga 6 seperti yang saya tuliskan itu. Nah, sekarang tinggal kita lipit, jarak-jarak pola yang 6 cm tadi. Nah, jadi yang tampak keluar ini nanti yang pola yang potongan 1, 2, 3. Ini juga sama seperti sebelumnya, kalian mau lipitnya searah atau berhadapan atau berseberangan itu boleh. Jadi ini intinya bagaimana kita membuat lipitnya itu kalau cuman di bagian tengah, jadi tidak sekeliling. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara membuat pola rok setengah lingkaran. Jadi di sini kita menggunakan skala 1/8 aja supaya kertasnya muat. Nah, caranya yang pertama dari sudut kertas itu kita ukur 1/3 lingkar pinggang dikurangi 2. Nah, kemudian ini untuk membentuk garis pinggangnya kita ukur lagi pelan-pelan, 1/3 dikurang 2 cm tadi. Nah, dibuat garis lengkungnya ini manual aja, tidak usah pakai penggaris. Kemudian dari garis batas pinggang tadi kita ukur seukuran panjang rok. Seperti ini hasilnya untuk rok setengah lingkaran, jadi benar-benar bentuknya itu seperti setengah lingkaran, itu sudah ukuran full dari satu rok. Kemudian kita akan membuat rok lingkaran penuh, jadi ini sebenarnya mirip dengan tadi, cuman rumusnya beda. Kita gunakan skala 1/8 juga. Dari tepi atau sudut kertas itu kita ukur 1/6 lingkar pinggang dikurangi 1 cm. Dari batas garis pinggangnya ini kita ukur lagi panjang rok. Seperti ini hasil pola roknya, jadi ini benar-benar berbentuk satu lingkaran penuh. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara membuat pola rok duyung dan teknik pias. Jadi di sini saya pola dasarnya saya gunakan pola dasar rok yang ukurannya lebih panjang supaya lebih kelihatan hasilnya. Nah, di pola dasar rok itu biasanya kalau sistem Mineke itu kan bagian sisinya kita pakai yang lebih lebar yang ditambahkan 5 cm dari garis lurus panggul. Nah, di sini yang tambahan 5 cm itu tidak saya gunakan, jadi yang saya garis merah di sisi itu garisnya sejajar panggul. Kemudian dari pinggang itu kita ukur setengah dari panjang rok itu untuk memberi batas
melebarkan duyungnya nanti. Kemudian ditarik garis lurus dari ujung kupnat. Nah, kemudian dari garis lurus ujung kupnat tadi kita buat garis putus-putus, kita ukur ke kiri 5 cm, ke kanan 7 cm. Maaf. Nah, kemudian dari sisi itu kita lebarkan 8 cm. Kemudian di garis tengah-tengah tadi yang setengah panjang rok itu kita masukkan 3,5 cm. Seperti ini pecah polanya untuk rok duyung yang dibuat dengan teknik bias, tapi di sini polanya ini tertumpuk. Jadi antara pola 1 dan 2 ini harus salah satu kita jiplak dulu supaya kelihatan bentuk polanya. Jadi seperti ini hasilnya, ada bagian 1 dan bagian 2. Seperti ini hasil jadi pola rok duyungnya. Untuk cara membuat bagian belakangnya sama, hanya di bagian belakangnya itu karena ada tengah belakang, ada resleting atau bukaan, jadi bagian tengahnya itu terpisah.
Selanjutnya pola rok duyung 2, bedanya dari yang pertama tadi, di rok duyung ini itu tidak tampak garis sambungan pada bagian depan. Jadi ini dibuatnya bukan dengan teknik pias, tapi dari pola dasar rok yang kita gunting dan dilebarkan. Nah, caranya sama seperti yang tadi, kita tentukan dulu setengah panjang rok atau sebatas mana duyungnya nanti mau kita munculkan, mau mulai melebar. Kemudian kita tarik garis lurus dari ujung kupnat. Di bagian sisi bisa kita lebarkan kurang lebih 8 cm. Kemudian di bagian setengah panjang rok tadi atau batas mulai duyungnya tadi kita masukkan 3,5 cm. Ya, seperti ini hasil jadi pola rok duyung 2. Selanjutnya pola rok duyung 3. Jadi di sini kita menggunakan kombinasi pola rok sepan dan pola rok setengah lingkaran atau lingkaran penuh. Jadi sesuai keinginan aja, kalau misalnya di bagian duyungnya itu mau lebih lebar berarti pakai lingkaran penuh. Kemudian bagian lingkar yang itu kita sesuaikan dengan bagian bawah dari rok sepannya, berapa ukurannya harus sama. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.